Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul B.J. Habibie, From Zero to Hero, Inspirasi dan Perjuangan. Jadi buku ini itu ditulis oleh Afin Nur Fariha dan diterbitkan oleh CP Anak Hebat Indonesia pada tahun 2023 pada bulan September. Buku ini memiliki halaman sebanyak 273 halaman. Buku ini menceritakan kisah hidup Pak Habibie, mulai dari beliau kecil hingga beliau wafat. Pak Habibie menghabiskan masa kecilnya di Parepare dan pindah ke Bandung saat SMA dan sempat berkuliah di ITB selama 1 tahun di jurusan teknik mesin. Setelah itu, Pak Habibie pindah ke Jerman dan berkuliah di RWTH Aachen atau Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen. Pak Habibie menempuh pendidikan S1 sampai dengan S3 di universitas tersebut. Saat sedang menempuh pendidikan, beliau menikahi seorang wanita bernama Ainun pada tahun 1962. Dan setelah itu kembali ke Jerman untuk melanjutkan studi. Beliau menyelesaikan pendidikan S3 di umur 28 tahun. Pak Habibie bekerja di perusahaan HBF atau Hamburg Flugzeugbau atau sebuah perusahaan konstruksi pesawat terbang di kota Hamburg, Jerman. Pada tahun 1974, beberapa tahun setelah menyelesaikan pendidikan S3, beliau dipanggil oleh Presiden Soeharto untuk ditugaskan sebagai penasihat Presiden Advance Teknologi Pertamina dan membangun industri pesawat terbang di Bandung. Pada tanggal 10 Agustus 1995, pesawat rancangan Pak Habibie yaitu M250 pertama kali diterbangkan. Pesawat yang dibuat oleh IPTN ini atau Industri Pesawat Terbang Nusantara menjadi pesawat terbang tercanggih pada masanya. Dan pada tahun 1998 setelah kerusuhan 98 atau tragedi 98, Pak Habibie diangkat menjadi presiden setelah Pak Soeharto mengundurkan diri. Pada tahun 1999 setelah sidang istimewa MPR, Pak Habibie mengakhiri masa jabatannya. Dan pada tanggal 11 September 2011, pukul 18.03 WIB, Pak Habibie menghembuskan nafas terakhir di RSPAD Gatot Subroto. Dari segi cover, buku ini sangat simpel namun elegan. Penempatan foto Pak Habibie di cover menjadikan daya tarik tersendiri dan memberi kesan kewibawaan. Di cover juga terdapat sebuah kutipan, "Aku tak pernah berjanji untuk sebuah perasaan, tapi aku berusaha berjanji untuk sebuah kesetiaan." Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Di awal buku dituliskan sumpah Pak Habibie saat sedang di Aachen pada bulan Juli 1959. Ini juga menjadi daya tarik lebih karena memberikan kesan dan tekad perjuangan yang sangat kuat dalam sosok Pak Habibie. Dari segi bahasa, buku ini memiliki bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh orang awam. Di dalam buku juga diberikan visual berupa gambar, seperti gambar Pak Habibie, gambar pesawat N250, dan gambar pesawat kertas yang menurut saya estetik sehingga memberikan kesan tersendiri ketika membaca. Di balik semua kelebihan tadi, terdapat beberapa kekurangan, seperti penulis tidak menuliskan secara detail terkait suatu peristiwa atau kejadian yang dialami Pak Habibie, sehingga membuat pembaca menjadi penasaran dan kebingungan. Ketika menceritakan Pak Habibie saat di Jerman, banyak sekali istilah-istilah dalam bahasa Jerman yang tidak dijelaskan, sehingga membuat pembaca menjadi bingung dan sedikit sulit untuk memahami peristiwa tersebut. Dari segi alur juga ada beberapa yang menggantung sehingga membuat pembaca bingung. Jadi komentar saya tentang buku ini itu sangatlah luar biasa. Saya kagum dengan penulis buku mampu mengemas banyaknya kisah hidup Pak Habibie menjadi sebuah buku yang tidak begitu tebal ini karena hanya sekitar 270 halaman. Dan apabila saya diminta untuk memberi rating, saya akan memberi rating buku ini 9 dari 10. Dan saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini apabila ingin mempelajari kisah hidup atau biografi dari Pak Habibie. Saya rasa sekian video ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.